Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu metode belajar bahasa Inggris yang menurut saya mudah untuk dipelajari, dan metode ini saya beri nama Hexagon. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung masuk aja ke materinya. So, today we are going to study about hexagon. Do you know what is that? Okay, there is one thing you can do that will significant to improve your speaking skill and grammatical skill. Okay, so hexagon ini adalah sebuah metode di mana kalian harus bisa membuat kalimat per kalimat tanpa harus menghafal sebuah rumus dalam grammar itu sendiri. Bagaimana sih caranya untuk membuat kalimat per kalimat dalam bahasa Inggris? Simpelnya seperti ini. Kalau kalian akan melakukan sesuatu hal dan mungkin berpikir saya ingin, atau akan melakukan sesuatu hal, kalian cukup menggunakan will verb one tanpa harus mengingat grammarnya apa, tensesnya apa, rumusnya seperti apa. Cukup kalian jika ingin mengungkapkan suatu hal yang akan dilakukan dengan menggunakan will verb one. Oke, contoh simpelnya seperti ini. Saya akan mandi. So in English is I will take a bath. Contoh lain, dia laki-laki akan tidur. So in English is he will sleep. Semudah itu kan? Jadi simpelnya seperti itu. Kalau kalian ingin membuat sebuah kalimat tanpa harus menghafal atau mengingat sebuah rumus dalam tenses, cukup mengingat will verb one. Seperti contoh yang tadi. Oke, next. Kalau tadi kan akan. Nah, sekarang sudah. Yaitu pakainya adalah have verb three. Contoh, saya sudah mandi. In English is I have taken a bath. I have taken a bath. Oke, kalau dia laki-laki sudah tidur, pakainya berarti has. So in English is he has slept. He has slept. Kalau misal mau membuat kalimat kalian sedang mandi, berarti pakainya to be verb in. Karena di situ kan ada sebuah progress yang sedang berlangsung, jadi pakainya to be verb in. Contohnya, saya sedang mandi. So, in English is I am taking a bath. I am taking a bath. Kalau kalian mau bilang dia laki-laki sedang tidur, so in English is he is sleeping. He is sleeping. Tapi di sini ada di mana kalian itu tidak bisa menggunakan atau tidak sesuai dengan functionnya. Contohnya, kalau kalian mau bilang saya sedang tidur, nggak bisa kalian pakai I am sleeping. Lalu bagaimana caranya kalian tidur bilang I am sleeping gitu ya. Jadi ada beberapa function di situ yang tidak sesuai secara bentuknya itu, tapi sudah benar seperti itu. Oke, next di sini ada untuk mengatakan belum, yaitu dengan menggunakan not, have not, verb three. Jadi ini adalah kebalikan dari yang sudah ya. Jadi kalau kalian mengungkapkan tidak sudah itu bukan tidak, tapi pakainya adalah belum. Contoh, kalau dalam bahasa Indonesianya itu kalian mau ngomong saya belum mandi atau saya belum tidur. Jadi kalian itu cukup mengingat have not verb three. Have not verb three. Cukup pakai itu aja untuk mengungkapkan belum. I haven't taken a bath. Yaitu artinya saya belum mandi. Contoh lain, kalau misal dia laki-laki belum tidur, so he hasn't slept. He hasn't slept. Oke, jadi itu bagaimana cara mengungkapkan saya untuk penggunaan belum. Next, di sini akan belajar tentang present dan past, atau mengungkapkan kejadian yang sekarang terjadi dan yang terjadi di masa lampau. Ada ASBB. Lalu apa sih ASBB itu? ASBB adalah akan, sudah, sedang, atau belum. Jadi misal kalau kalian ingin membuat sebuah kalimat dan di situ itu tidak ada akan, sudah, sedang, atau belum. Jadi kalian cukup menggunakan verb one and verb two.
Verb 1 and verb 2 untuk digunakan sebagai jika tidak ada akan, sudah, sedang, atau belum. Lalu cara menggunakannya itu bagaimana? Simple. Di sini termasuk dalam sebuah kalimat simple sentence ya. Jadi simple banget. Contohnya seperti I take a bath. Saya mandi. Tanpa harus kalian meletakkan akan, sudah, sedang, atau belum. Seperti itu. Ini namanya adalah simple sentence. Kalau misal dia laki-laki tidur, tanpa harus menggunakan akan, sedang, sudah, belum. Cukup pakai he sleeps. Seperti itu ya. Lanjut untuk menggunakan verb 2. Tapi sebelumnya mungkin ada yang penasaran, apa sih bedanya menggunakan verb 1 and verb 2? Verb 1 itu digunakan untuk menyatakan sebuah kejadian yang terjadi pada saat ini. Tapi kalau pakai verb 2 digunakan untuk menyatakan sebuah kejadian yang terjadi di masa lampau. 1 menit itu juga udah dihitung sebagai masa lampau dan harus juga memakai verb 2. Verb 2 ini juga digunakan untuk membuat sebuah cerita atau story seperti itu. Oke, ini juga termasuk simple ya. Jadi cukup pakai saya mandi in Indonesia. So in English is I took a bath. Jadi harus menggunakan verb 2. Kalau misal dia laki-laki tidur, so in English he slept. He slept. Mungkin jika ingin dikasih keterangan waktu kemarin, jadinya gimana? Jadinya ya, I took a bath yesterday. Or, he slept yesterday. Oke, itu berarti menunjukkan bahwasanya keterangan waktu atau terjadinya itu lebih spesifik ya. Next, yang terakhir di sini ada tanpa kata kerja harus pakai to be. Kalian juga harus paham maksudnya itu apa sih? Tanpa kata kerja harus pakai to be. Nah, to be itu kan kata kerja bantu dan di sini saya menggunakan to be itu am, is, are. Ini to be yang present saja. Jadi ini digunakan untuk mengungkapkan kejadian pada saat ini. Simbolnya dalam bahasa Inggris seperti ini. Kalian bilang, saya manis. Di dalam bahasa Indonesia tidak ada kata kerja kan, tapi di dalam bahasa Inggris itu ada, yaitu am sebagai kata kerja atau to be. Tapi tidak mempunyai makna atau arti. Sebenarnya bisa mempunyai arti kalau ketemu dengan kata yang lain, tapi contohnya di sini ada sweet. Inilah kata sifat jadi tidak ada arti. Cukup saya manis. I am sweet. Oke, next di sini ada he is a teacher. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah dia laki-laki adalah seorang guru. Guru itu atau teacher ini sebagai kata benda atau noun. Jika noun ini ketemu dengan to be seperti am, is, are, was, were seperti itu, artinya bisa berarti dia adalah guru. Seperti itu. Kalau di sini kalian ketemu dengan adverb of place atau keterangan tempat, mungkin artinya kalian pernah ya berpikir biasanya, oh saya berada di sini, mereka berada di sana, seperti itu. Contohnya di sini adalah we are in the class. Kita berada di kelas. Jadi kalau adverb of place ini ketemu dengan to be bisa berarti berada. So, hexagon ini adalah sebuah metode di mana kalian diajarkan untuk membuat kalimat per kalimat dengan mudah tanpa harus berpikir atau menghafal atau mengingat sebuah rumus dalam grammar atau tenses. Jadi kalian itu cukup, misal kalau ingin mengungkapkan akan, cukup pakai will verb 1. Kalau mau bilang sudah, cukup pakai have verb 3. Kalau kalian ingin mengungkapkan sedang, cukup dengan to be verb ing. Terus kalau mau bilang belum, pakainya have not verb 3. Seperti itu. Oke. Semoga bagi kalian yang menonton video ini bisa menerapkan metode hexagon tadi dengan baik ya. Mohon maaf bila saya ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.